Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wal ali Dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif, wabil khusus orang tua kita, ayahanda kita Al-Habib Salim bin Syahab, dan semua para habaib dan syaraif yang berhadir, para alim ulama, guru-guru agama yang ulun muliakan, wabil khusus ayahanda Kiai Haji Fadli, Mudirul Ma'had Subulus Salam, yang mulia pimpinan Majelis Ta'lim Ar-Rawdah Kanda Ustadz Riyadi Gurulah. Nggih, nyasalah jurakan guru. Nyulun kada datang bang pas yang resmi hari itu. Hadirin hadirat yang ulun muliakan, mudah-mudahan kita sabarataan selalu mendapatkan curahan rahmatnya Allah, selalu di dalam lindungannya Allah, dan dicatat kita barataan menjadi hamba yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurulillah, hari ini kita ditakdirkan berkumpulan di sini untuk berataan meraih manfaat berkumpulnya dengan para habaib, dengan para ulama. Kita ambil kemanfaatan pertemuan ini. Mudah-mudahan ini pertemuan menjadi sebab kita beruntung dunia sampai akhirat. Salawat beriring salam selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyat dan seluruh pengikut beliau ila akhir zaman. Hadirin sekalian, sebujurannya ada pantaslah ulun kepandir di sini. Ada ayahanda kita Habib Salim, ada guru, banyaklah yang lain-lain. Tapi karena yang diminta ulun ya mau kada mau lah, karena bukan pian juga minta kayak itu nah, jadinya jangan pak. Enggak, cuman lantaran diminta ya seadanya lah, seadanya nang mana nang bujurnya pian ambil, nang mana nang tak salah bujurakan. Kayak itu nah, enggak, jadi minta rela ulun seadanya. Ada pantas kita berbicara di sini, apalagi ada Sayyidil Walid, ya Allah, masya Allah beliau luar biasa ya Allah. Hadirin sekalian, kita ini hidup sudah di akhir zaman. Asli loh, akhir zaman kita ini hidup. Karena ketika Rasulullah diutus itu, Nabi sendiri mengatakan aku dan hari kiamat kayak apa isyaratnya lah, Arab benar munculnya diutusnya Rasulullah itu sudah tanda pertama dekat dengan kiamat, karena beliau Nabi dan Rasul yang paling akhir. Keberadaan Rasulullah ini sudah menandakan kiamat sudah dekat. Sekarang antara kita dengan Nabi kita itu jaraknya sudah beribu-ribu tahun. 1000 berapa sudah jaraknya kita dengan Rasulullah, beribu-ribu tahun sudah jaraknya. Berarti makin hari makin parah, makin hari makin parah, makin hari makin parah lawan kiamat. Nah disinilah kita melihat bagaimana di akhir zaman, orang-orang di akhir zaman ini kada kawal lagi nah kayak orang bahari.
Orang bahari kalau urusan amalan jangan ditanya biar. Kayak pada tuannya bubuhan habaib nih, Masya Allah kan. Di antaranya Sayyidil Imam Ali Zainal Abidin digelar As-Sajjad likathratis sujud, karena beliau banyak melakukan sujud. Setiap malam beliau sholat 1000 rakaat. Imam Ali Zainal Abidin. Hati orang wayah ini adalah yang sanggup saben malam sembahyang 1000 rakaat. Dan dia bilang, kita masuk nama bandir. Ngaku aja, udah suah sembahyang 1000 rakaat. Apa bah himat terus dia. Besar kada suah lah bah. Nah, ada suah kita sembahyang 1000 rakaat, kada suah angkat tangan kita. 1000 rakaat kada pernah kita. Orang-orang dulu, wah Masya Allah amalannya lah. Dulu ada seorang waliyah, wali bibinian. Kalau kada khilaf Sayyidah Nafisah menamatkan Al-Quran 7000 kali. Kalau kada khilaf itu Sayyidah Nafisah binti Hasan Al-Anwar Al-Hasani, cicitnya Rasulullah dari jalur Sayyidina Hasan. Itu hidupnya sejaman dengan Imam Syafi'i. Sampai kehebatan Sayyidah Nafisah itu, Imam Syafi'i itu setiap kali garing minta doanya dengan Sayyidah Nafisah. Jadi kalau Imam Syafi'i itu sakit, garing, diutuslah anak murid, sudah bawakan air ke sana, minta air tawar dengan Sayyidah Nafisah. Setiap kali diberikan banyu tawar, ditiupakan banyu, sembuh Imam Syafi'i. Bila garing, ditiupakan lagi, sembuh. Itu terus. Sampai kehebatan Sayyidah Nafisah itu napa? Bayi Imam Syafi'i garing nang terakhir, anak muridnya datang, wahai Sayyidah, itu guru kami kembali sakit. Tolong pian berikan air tawar. Jawab Sayyidah Nafisah, biar aku tawarkan ini air, gurumu kada pacang sembuh. Karena besok gurumu akan meninggal dunia. Sambat Sayyidah Nafisah berdahulu. Sayyidah Nafisah tahu bahwa esok akan wafatnya Imam Syafi'i, meninggalnya Imam Syafi'i. Ketika mendengar kabar itu, Imam Syafi'i mengatakan, nah nanti kalau aku wafat mendahului Sayyidah Nafisah, maka tolong Sayyidah Nafisah ikut mensolatkan jenazahku. Itu saking mulianya Sayyidah Nafisah. Nah, di antara amalannya beliau itu di ruang tamu diulah sidin liang lahat. Kalau kita kan di ruang tamu kursi, anu lemari, nang nyaman-nyaman di ruang tamu. Kalau Sayyidah Nafisah di ruang tamu kuburan. Si parigi mulah kuburan dalam rumah. Tidak ada sanggupnya kita nek. Sayyidah Nafisah mulah kuburan dia. Setiap kali baca Quran masuk dalam situ. Setiap kali baca Quran masuk dalam situ. Masuk sampai beliau menamatkan Quran 7000 kali. Itu orang dulu. Orang dulu. Nah sekarang di tanah Hadramaut ada wali nang kada mau kalah dengan Sayyidah Nafisah. Masa bibinian kawan namatakan 7000, aku kada kawalah. Nah, kalau kada khilaf namanya Sayyidil Habib Ahmad Al-Mahdar. Orang tuanya Habib Muhammad yang di Bondowoso. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar. Nah Habib Ahmadnya itu beliau selama hidup menamatkan Quran 8000 kali. Kada mau kalah dengan wali bibinian. Masa bibinian kawan 7000, aku lelakian kata kawan. Wah, presiden kalau kita nyata ada kalah. Ngapain deh? Ada bapaknya kita nih sebulannya kada tamat Quran. Ini pengalih bener. Ada papanya kita nih lah. Jauh dengan orang-orang dulu jauh. Yatim mujahadahnya Imam Syafi'i itu kayak apa? Bulan Ramadan 60 kali tamat Quran. Bulan Ramadan 60 kali tamat Quran. Kita Ramadan sekali aja tamat, untung bener dah. Allah uyuh bener kita nih. Imam Syafi'i itu luar biasa lah. Itu orang-orang dulu pian. Amalannya kayak itu luar biasa. Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Husain dan Tahir setiap hari amalan sidin baca La ilaha illallah 25.000. Baca salawatnya 25.000. Setiap tahajud beliau membaca Quran 20 juz, duha 10 juz. Setiap hari khatam. Itu orang dulu, Habib Abdullah bin Husain dan Tahir. Kita hanya bisa mendengar sejarah mereka. Hanya bisa mendengar. Untuk meniru seperti itu jauh harapan. Ada mungkin kita. Nah oleh karenanya ulama kita paham, ulama kita mengerti akan keadaan kita di akhir zaman, sehingga mereka menyediakan alternatif, jalan pintas, jalan yang mudah untuk ditempuh
umat Nabi Muhammad di akhir zaman, amalan-amalan ini direkomendasikan oleh para ulama. Oh ya, bahasanya kayak itu harus lah. Kayak orang kuliah juga, udah haruslah kuliah juga bang. Jadi ulama merekomendasikan kayak itu nah, amalan-amalan yang paling pas, paling patut, paling tepat, paling manfaat untuk dilakukan di akhir zaman ini. Memang para ulama merekomendasikan ada 3. Akan tetapi ulun pribadi menambahkan 1 lagi. 3 dari para ulama ulun tambahkan 1. Yang pertama yang ulun tambahkan itu, jangan lupa kita thalabul ilm. Di akhir zaman jangan kada menuntut ilmu. Ini mumpung biar tuan-tuan guru masih ada, para habaib kita yang alim, yang soleh masih banyak. Mumpung beliau-beliau masih ada. Apalagi pian di sini untung kajiannya pakai kitab. Untung bujur-bujur untung biar. Karena sudah waktunya Allah mencabut ilmu, hilang ilmu di muka bumi. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah tidak mencabut ilmu dengan cara langsung dicabut dari muka bumi. Ada. Tapi Allah mencabut ilmu dari hamba ini, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya orang-orang alim. Setiap hari orang alim ada aja yang bulik. Orang alim ada yang meninggal, ada yang meninggal. Jarang lagi tatamu orang alim panjang umur. Jarang. Ini risiko lah orang-orang alim. Risikonya jadi orang alim, anda umur. Ini bang risiko sudah. Karena memang ini apalagi hidup di akhir zaman. Orang alim dia lakas diambil Allah. Bemula aja pina disayangi, dah diambil. Bemula aja pina disayangi, dah diambil oleh Allah. Hilang ulama, hilang ilmunya. Hilang ulama, hilang ilmunya. Hilang ulama, hilang ilmunya. Bahkan kewafatannya ulama itu disebut musibatun la tujbar. Musibah nang kada kawa ditambal lagi. Musibah nang kada kawa ditapal lagi. Pokoknya sudah rungkang ya sudah. Biar ada aja penggantinya, kada rasok juga nang kayak asal. Ada samanya sudah wawah biar. Arti lah wawah. Oke leh. Wawah to alahan pada carek untuk mencarek kan sedikit jadi wawah. Wawah nah rak kayak itu wawah kan. Sudah wawah tuh ditambal kada baik lagi dia. Biar ada juga penambalnya tetap kada baik. Nah maka dari itu janganlah kita lupa menuntut ilmu. Jangan kada menuntut ilmu. Ayolah duduk di majelis ta'lim. Sadar diri masing-masing. Sadar diri aja. Nuntut ilmu bukan suruhan siapa-siapa. Nuntut ilmu memang kefarduan atasku sebagai kaum muslimin. Aku wajib menuntut ilmu. Aku wajib mengaji ilmu. Sadar masing-masing. Kada salang disuruh, kada salang ditunjul. Duduk ranai. Aku supan guru aja ke majelis. Apanya nang disupanakan ke majelis? Buka aurat kada supan. Jalan lawan beboncengan lawan lalakian nang kada mahram kada supan. Di tengah jalan jugit-jugit kada supan. Duduk ke majelis supan lah. Aneh nusia aneh. Duduk aja lah di majelis, jangan supan-supan. Duduk ranai, pamulaan tuh desernya. Pamulaan duduk di majelis taklim. Seorang ini seumuran kada suah nak ke majelis. Duduk ke majelis, rasa seorang aja diitihi orang. Seseorang bang, maju kurang kayak meitihi aku. Padahal dia orang meitihi seorang. Awak bener kegiera. Hendak dia nuara. Nah. Padahal kata papa datang aja datang, Bismillah datang, minggu dudi datang lagi, karena terbiasa, jadinya terbiasa, akhirnya nyaman dengan situasi majelis. Memang kita manusia ini perlu dipaksa awal-awal, paksa dulu, paksa. Kalau kada dipaksa kada bisa. Memang nafsu kita nih hendaknya berleha-leha, hendaknya nyaman terus. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu ya Fatimi fasrib hawaha wa hadir an tuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusmi'au yausimi. Nafsu kita nih ketibil seperti kakanak halus. Nya menyusu, kakanak halus tuh nyusuan umanya. Dibiarkan kada diampihi. Kada diampihi menyusu, beumuran menyusu biar. Ada yang sampai 3 tahun nyusu masih. Padahal batasan dari Al-Qur'an cuma
2 tahun, jangan lebih lah dari 2 tahun, kurang dikit kada apa-apa. Ujar orang tua bahari, bila menyusu tuh lebih pada 2 tahun, macal anak itu. Lebih pada 2 tahun, pacang nakal tuh. Makanya jangan sampai anak kita lebih 2 tahun. Ini 3 tahun masih menyusu. Kenapa jar maka masih menyusu? Umanya biarkan. Kenapa? Aja bila diampihi ya amok pang. Oh iya. Nyata amok inya. Coba jadi karasi lah biar nya amok satu mat tapi nya ampih. Nah kayak itu tuh nggak ada diampihi biar sampai ke ganal ya tetap menyusu tuh. Sampai ke ganal tetap menyusu. Dia sudah 2 tahun lah Allah membatasi 2 tahun sudah cukup. Nah, Allah membatasi itu sudah paling baik sudah 2 tahun selesai. Kan sudah selesai anak menyusu nyaman berbagi wan abahnya kan kayak gitu tahu. Ayawan tawa membagi lah lan abahnya pulang mau dan abahnya orang aku mengalah nah kayak gitu. Allahu Akbar. Allahumma shalli alaihi. Iya itu bilang kita mulai nyanyok bibirnya Allah min nyanyok ila nyanyok dari nyanyok kepada nyanyok ala nyanyok ya Allah ya Rabbana. Nah jadi nafsu kita tuh diumpamakan seperti kekanak halus nang menyusuk mun kada diampihi baumuran menyusuk. Demikian pula nafsu dalam diri kita kalau kita biarkan santai berleha-leha seumuran kayak itu jadi ya kada mau duduk ke majelis apabila lagi jurang ke majelis kaina aja kehendaknya dada belum ya umai kehendaknya ya apa kehendaknya ini sudah dipaksa aja dah paksa untuk ilmu tuh dipaksa. Orang nuntut ilmu ini amalan paling nyaman dia. Salah satu amalan paling nyaman Rasulullah pernah bersabda kepada Ibn Mas'ud, ya Ibn Mas'ud kata Rasul, julusuka sa'atan fi majlisil ilm la tamassu qalaman wala taktubu harfan khairun laka min iddi alfi raqabatin. Rasulullah menyebutkan sesaat engkau duduk di majelis taklim. Sesaat itu bermakna apa, Bib? 1 jam atau apa? Sampai selesai. Oh, sampai selesai ya. Ya khair ya. Walau sebentar yang penting itu sampai selesai. Ya, itu sesaat. Nah. Kan nyaman kalau ada pakarnya. Jadi langsung seetak gitu kan. Nah, jadi sampai selesai guru menjelaskan, duduk di majelis sampai selesai guru menjelaskan, la tamassu qalaman, tidak menyentuh pulpen. Wala taktubu harfan, kada ada juga nulis sahuruf pun. Nak nulis pulpennya jadi deh. Berisi pulpen kada ada, menulisnya kada tak tulis satu huruf kada ada lalu duduk dengarkan aja orang di majelis. Itu kata Rasulullah, khairun laka min idki alfi raqabatin. Lebih baik bagi engkau daripada memerdekakan 1000 orang budak. Kemana cari 1000 orang budak ya? Itu ada kita ada bang budak. Nah, kalau ke negara lain mungkin ada. Seikung aja ganal pahalanya. Apalagi 1000 itu bisa digapai kedudukannya hanya dengan kita duduk di majelis ilmu. Hanya dengan duduk di majelis ta'lim bisa mendapatkan seperti demikian. Itu untungnya. Bahkan lanjutan hadis itu ada lagi apa lagi? Itu ulun nggak diingat kan? Yang ada lagi Bib, yang lanjutannya, yang di awal Bib, yang lubabul hadis, yang lebih afdal daripada bersedekah 1000 ekor kuda fisabilillah. Itu ya kayak itulah sudah. Ya kita hafal, jangan sok hafal kayak apa. Wajah itu coba buka di awal kitab Tanqihul Qaul al-Hadis. Ada di lubabul hadisnya kan ada hadis yang pertama mengenai masalah ilmu. Nah di situ ada hadisnya Rasulullah bersabda kepada Ibn Mas'ud itu kata nang awalnya tuh. Nah itu. Cuma yang pertama tadi ulun hafal. Nang selanjutnya ulun kada hafal itu. Nya banyak riwayat kan masalah nuntut ilmu ini banyak riwayatnya. Nang penting duduk. Nyata sudah. Biar paribasa sambil guring tuh lah, paribasa. Sambil guring di majelis dapat ya barakahnya. Cuma jangan guring terus. Menuntut ilmu guring aja berkah dapat ilmu parai. Itu ya berkah tuh pasti dapat.
walaupun tetap guring, tapi ilmunya kan kada dapat was guring. Nah makanya mun sudah ke majelis itu persiapan, oh tahu malam ini majelis guring bedahulu, oh tahu siang ini majelis subuh tadi kailullah disawatakan supaya kada mengantuk. Jangan dibiasakan mengantuk di majelis tuh lah, jangan dibiasakan mengantuk. Nya ada setan spesialis nang menggoda orang duduk di majelis tuh, kan ingat apa guru ngarannya? Ingat ulun nah, ada nang dalam maragil ubudiyah tuh yang disebutkan Imam Nawawi Al-Bantani kan, nama-nama syaitan spesialis. Ada spesialis menggoda orang di majelis. Jadi duduk nih diulahnya rasa kada nyaman, burit nih rasa nang pulang kisar. Rasa kada nyaman, bang rasa hendak bulik jaka majelis tuh. Ada syaitan spesialis. Atau paling kada diulahnya guring. Diulahnya guring aja, pokoknya bila guru mulai Fatihah mulai adanya. Mbak Amin tuh mulai di sini tangan sampai kelintuhut. Nah. Beturun. Karena amin jurak naik. Kayak itu taruh di majelis lah. Kamu kenang kayak itu pian. Kamu kayak sudah gurunya manu kurang aja gurunya jangan terlalu guring tuh hai di majelis tuh. Kayaknya kamu kada dapat ilmu anu guru. Kan majelis ini luar biasa guru. Kata Rasulullah, wah menjawab gurunya. Pintar pakai dalil idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kamu melewati taman surga, mampirlah. Kan majelis ilmu ini termasuk taman surga guru. Saking nyamannya guru di taman surga, makanya ulun tak guri. Ini terlalu pintar manusia ini. Guru disahutinya pakai dalil la ilaha illallah. Ya itu nang ulun ingat bahari di pondok ada kakanakan nang macal kan. Macal tapi pintar. Macal kelakuannya nih macal, suul adab dengan guru, tapi orangnya pintar. Pintar hadis-hadis nih bisa dihafalnya. Jadi waktu zuhur itu dibangunkan oleh guru, ada lagi kepala asrama, gurunya langsung bangun, sembahyangkan zuhur, ayo bangun semuanya. Langsung jadi jawabnya, guru idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud. Jawab pakai hadis. Apabila mengantuk salah seorang di antara kalian sedangkan ia ingin sholat, falyarqud, hendaklah guring terlebih dahulu. Ulun ngantuk guring aja dah ulun nih. Kayak itu nya jawab di guru sampai wah ini buntat kelakuan. Karena suul adab dalam perguruan ilmu agama tuh hati-hati pian. Pintar bukan ukuran sukses ilmu agama. Orang belajar ilmu agama, pintar itu bukan modal utama untuk sukses. Memang salah satu harus ada akalnya, tapi nang kepintaran ini belum tentu membuat seseorang itu sukses. Tapi yang biasa membuat orang itu sukses karena ia beradab kepada gurunya, karena ia berkhodam kepada gurunya. Itu yang lebih cepat membuat ia sukses. Sebagaimana Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, beliau mengatakan, aku lebih senang kepada anak murid yang senang berkhodam ketimbang anak murid yang rajin dalam belajar. Rajin dalam belajar tapi kada bisa berkhodam, kada senang aku Yazid Muhammad. Aku lebih senang yang berkhodam itu. Nah, Zaid Muhammad Al-Maliki, masya Allah, beliau tahu sejarahnya. Nah, beliau yang merasakan bagaimana Bapak masya Allah luar biasanya menuntut ilmu dengan Zaid Muhammad Al-Maliki. Syukurlah kita bisa seperti beliau, dekat dengan orang yang dekat dengan Sayyidil Imam Al-Habib Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Ini ulama yang luar biasa, ulama yang ngalih cari tandingannya biar. Ayo sampai dicaci maki malah diberi duit orang. Dicaci maki Sayyid Muhammad tuh disambati, oh ahlul bid'ah, ahlus syirik, disambati macam-macam. Itu jadi makanan Sayyid Muhammad malah diberi duit. Nah, diberi duit, coba bayangkan, ini beliau mengamalkan ahsin ila man asa'a ilaik. Itu Sayyid Muhammad Al-Maliki, luar biasanya beliau. Kita sambati orang ada harapan beri duit, mulan aku beri duit, nah, aku disambati aku beri duit pulang. Itu kita, makanya ada mau jadi wali. Sayyid Muhammad jadi wali, orang luar biasa. Tinggi, jadi wala mau Ulun pernah dapat cerita dari orang dekat rumah ulun tuh. Dulu pekerjaannya ngojek di sana, jadi tukang ojek. Biasa ngantar tamu dari Indonesia ke Rusaifah, ngantar tamu ke Rusaifah. Itu beliau bilang ongkosnya itu diletakkan uang real di depan pintunya Sayyid Muhammad. Jadi tukang ojek ini langsung disuruh aja, kamu ambil aja, mau berapa itu uang, gitu katanya. Luar biasa kaya rayanya Sayyid Muhammad plus pemurah.
Wali Kutub, Masya Allah. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Segaf Jeddah. Ganti aku nanti Habib Muhammad. Masya Allah. Meninggal Habib Muhammad, Habib Umar bin Hafiz. Masya Allah. Ini keterangannya sahih beliau. Ini pelaku sejarah nih beliau. Masya Allah lah. Ini syukur kita kenal dengan beliau nih, orang yang dekat dengan Syekh Muhammad Al-Maliki. Barokah, barokah, insya Allah semuanya berkah. Allah. Han, adalah nang kawan nuruti kisah sikit yuk. Han kada awalak. Duit nih banyak hintang lawang nah. Ojek disuruh ngambil berapa hendak tukang ojek wara lagi berpikir. Ya aku mau ojek itu separuh bisa hilang. Duit orang wali itu halal berarti kan dia. Dipastikan halal karena orang wali itu kada mau duit syubhat itu baparak kada mau. Ibarat orang wali itu hendak tamakan duit syubhat langsung jadi duit bapadah. Guru, Habib, ulun syubhat, ulun haram, duit bapadah. Itu orang wali. Akhirnya ya kita duit ranai berita dalam duit. Ya haram ya syubhat ya halal ranai berita di situ. Orang wali lain kisahnya. Allah Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah lah, untung benar kita nih kumpulan, untung benar rame. Masya Allah ini majelis dengan beliau luar biasa. Sampai jam 1 jakanya kadang bawa bini itu sampai subuh belum bisa. Tapi harim mahadang di rumah ya Pak. Ya mau kada mau ya harimnya Habib ada di rumah, harimnya ulun jauh kan. Mau kada mau. Ya Allah luar biasa, Masya Allah. Allah. Apalagi yang disampaikan lah. Jam 3 dah lewat sedikit. Belum lecal. Sebenarnya nak. Nyata belum tak lah lagi. Dulu tadi kan 4, tidak sebutin. Berarti 3 lagi ya, belum. Nah, jadi jangan lupa dah nuntut ilmu. Pokoknya hadir majelis, jangan kada ingat. Lah sampai jadwalnya nang lain dilapas dulu hadir majelis, kecuali kada kawa kada. Hadir majelis ini kewajiban kita berataan. Nah, ini satu, di akhir zaman jangan kada nuntut ilmu. Amalan paling nyaman ini nah, tinggal duduk, dengarkan, selesai, pahalanya luar biasa. Nah lalu yang ketiga, yang 3 buting, maksudnya 3 buting berikutnya. Protes taruh bos. Nah ini yang dibibinian nih. Min ahlil protes. Ahli protes ini. Allah bibinian. Maksud ulun tuh nang 3 berikutnya ini nah. Cuma ulun salah sambat tadi yang ketiga. Tadi mau aja berataan. Allah. Nah, yang 3 buting berikutnya ini disebutkan la anfa'a lil insan fi hadzal zaman illa min salati khisal. As-sadaqati sirri wal ijhar wal istighfari ana al-laili wa atrafan nahar wa kathratis salati 'ala nabiyil mukhtar. La anfa'a lil insan, tidak memberi manfaat bagi manusia fi hadzal zaman, pada ini zaman, illa min thalathi khisal, kecuali salah satu dari yang 3. Kalau kada kawa ketiganya salah satu barang, kalaunya kawa ketiganya lebih bagus. Ini di akhir zaman, ini manfaat benar nang 3 nih. Maksudnya selain nawajib lah, nawajib tuh jangan ditinggal lagi, tuh kada kawa dibaca-baca lagi dah. Pokoknya bila sembahyang 5 waktu sampai sembahyangan Ramadan, puasaan kan gitu. Itu nawajibnya. Ini nang selain daripada itu. Di akhir zaman yang paling nyaman digawi ada 3. 1, as-sadaqati sirri wal ijhar, melakukan sedekah baik secara sir maupun terang-terangan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Sedekah yang di akhir zaman jangan kada sedekah. Sedekah ini salah satu amalan yang paling nyaman kita gawi. Bahkan sedekah itu disebut salah satu cara salah satu cara untuk memancing rezeki datang. Salah satu cara untuk memancing rezeki datang. Misalnya rezeki pina sendat, pancing dengan sedekah. Mancingnya dengan sedekah. Itu yang dilakukan oleh Masya Allah, temannya beliau lagi jatuhnya. Almarhum Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Abuya Habib Hasan punya kata-kata akhrij ma fil jeb ya'tika ma fil ghaib. Keluarkan nang dalam kantongmu, pasti akan datang sesuatu nang kada disangka-sangka. Modalnya keluarkan nang dalam kantong. Pancing rezeki dengan sedekah. Kada ada sejarahnya orang miskin gara-gara sedekah. Bahkan disebut Nabi bal yazdad, bertambah.
Makin mau bersedekah, makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Sedekah. Nah, bisa kita laksanakan sedekah itu sembunyi-sembunyi ataupun kita melaksanakannya terang-terangan. Bisalah kita amalkan kedua-duanya. Jangan bersembunyi aja. Jangan, sesekali lah terang-terangan. Jangan terang-terangan terus bersembunyi ke suah, jangan juga. Harus kita rasai kedua-duanya. Bahkan sedekah secara sir itu ada khususan dari Nabi kita mengatakan ketika beliau menjelaskan macam-macam perkara, di tengah-tengah Nabi mengatakan was-sadaqatu makhfiyan tudfi'u ghadabar rabb. Ya, banyak riwayatnya. Sedekah secara makhfi yang tersembunyi itu meredam amarahnya Allah Ta'ala. Orang di begawi dosa misalnya, lalu setelah inya menggawi dosa, inya bersedekah. Inya bersedekah. Kan kita memang diperintah Nabi gitu, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Niscaya nang baik itu pacang menghapus nang jahat. Imbah bermaksiat, bawanya bersedekah. Bah tuntung bermaksiat nih, bawanya bersedekah. Asalnya rahatan inya maksiat, Allah Ta'ala murka. Tapi karena inya melakukan sedekah sir, Allah Ta'ala meredam amarahnya. Bisa. Dan itu banyak ulama-ulama dulu melakukannya. Seperti diantaranya Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Beliau saben malam menyahan apa ngarannya nih? Karung, isi gandum dibagikan di rumah-rumah penduduk. Bangun guring penduduk melihat buka lawang ada gandum, buka lawang ada gandum. Saban hari, nah kayak itu. Kada tahu siapa yang memberi. Meninggal Imam Sahal atau meninggal, ampih juga orang berbagi hari malam. Hanya sadar, oh berarti si Din yang memberi dulu. Kan gitu sedekah secara sembunyi-sembunyi. Ini bisa diamalkan oleh nang sugih. Jadi saban malam tuh napian berjalan di kampung-kampung susu pakan buah lawang tuh nah 100 nih mau nang sugih nih duit kada kawadahan. Nang kami ini duit masih kawa diwadahi, jadi kada kawa hendak nurutin nang itu. Ini nang kada kawadahan nah 20 ka 50 ka bangun guring orang buka lawang ada duit di buah lawang. Nah, untung benar biar kawa kayak itu. Untung mudahan sugih beritaan lah. Ya Allah, inggih. Aman sugih jawab di akhir zaman. Miskin lapah biar apa bujuran lapah bungulan di orang siapa. Nah, makanya nyaman orang sugih juga pak dah sugih berita. Nyatanya sugih hati dulu lah. Sugih hati itu biar rumah halus, biar rumah jabuk tapi hatinya bagus, hatinya nyaman. Rumah halus rasa ganal, rumah halus kayak dalam surga. Tapi kalau hati sudah rusak, rumah mewah dalam neraka. Banyak orang sugih gitu. Rumah guru jangan nyamannya rumah pian, pada rumah gurunya jabuk halus. Rumah gurunya nyamannya guru rumah pian, merasakan di rumah seorang panas guru panas banget guru rumah kami itu. Kenapa di rumah bakalahi terus dua lagi bini, bakalahi dua lagi bini, anak disanggati bungol tambuk. Apa hendak nyaman di rumahnya? Bungol tambuk, bungol si bungol ini aja. Nya anaknya mau di mama umanya bungol aja sahutinya. Nah itu bang, di rumah kayak apa? Hendak rumah kayak surga, jadinya kayak neraka rumah. Nah sedekah secara sir, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Misalnya pian di kampung jadi orang sugih, indah itu pian bersedekah sembunyi-sembunyi sudah, maka harus pian sedekah secara terang-terangan. Tujuannya apa sedekah terang-terangan? Satu, memotivasi orang lain supaya mengikuti jejak langkah pian. Karena pian jadi tokoh di kampung, pian jadi orang sugih itu kan tokoh, orang terkaya di benua misalnya. Pian sesekali lah sedekah tuh disambat ngaran, sesekali. Nah ini sedekah dari Haji Fulan bin Fulan. Jadi orang mendengar, oh si pintu ahli sedekah. Nyaman menghilangkan hati orang nang kada nyaman lawan seorang. Ini kadang-kadang jadi orang sugih apa yo anu bersedekah mengamalkan sembunyi-sembunyi aja. Akhirnya orang kampung sangka jahat lawan seorang. Bah Haji itu damadai sugih aja. Kisahnya orang sugih padahal apa bang sedekah jadi suah. Padahal sih tiap malam sedekah sembunyi-sembunyi, tapi nang terang-terangan kada suah. Akhirnya orang lain suudzon dengan beliau. Supaya menghilangkan itu, menjagakan hati orang lain supaya jangan buruk lawan kita, sedekahlah terang-terangan. Nah, pahamlah?
sedekah pertama. Kemudian berikutnya wal istighfari ana al-laili wa atrafan nahar. Beristighfar baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Istighfar di akhir zaman kita banyak dosa. Makin banyak dosa, makin banyak lagi istighfar kita harusnya macam itu. Melihat kita di jalan nang kada baik, langsung aja istighfar. Kita lihat nang kada baik, maka kadang awak ada biar kemana aja berjalan pasti ada nang kada baik kok. Pasti satu kepastian. Kayak apakah kita menghindar, tetap ada. Nah di jalan asik-asiknya berkendaraan, wah lewat nang ada kisah barang nih. Ada dilihat dia barangnya haram, dilihat dia berdosa, lawan isok bisa jadi lagi. Udah nafsunya darah, jangan nafsu lihat aja dulu lah ya. Akhirnya melihat jangan harus melihat kan. Dosa kada? Dosa, istighfar lah kasih istighfar. Makanya hari ini kita sulit melihat wajah Rasulullah. Susahnya minta ampun melihat wajah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mata kita banyak dosa. Susah, kita banyak dosa. Karena kita minta ijazah sama Habib ya. Amalan supaya bisa bertemu dengan Rasulullah. Karena beliau mengijazahkan, karena di akhir ceramah Habib ya. Di akhir ceramah nanti mumpung pian ada, insyaallah langsung dari ijazah dari beliau. Lah pian aja langsung nanti untuk jamaah. Nanti ulun di tempat yang lain aja mau ijazah kan. Kalau di sini ada pian ya pian aja. Anu tayamum enggak boleh. Anu kalaunya banyu masih ada kan. Tayamum ada terpakai. Banyunya pakai wudu aja, enggak boleh tayamum. Wudurnya ada deh. Insyaallah kita di akhir kita minta beliau mengijazahkan amalan supaya kita bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Susahnya minta ampun biar melihat wajah Rasulullah. Kenapa? Mata kita banyak dosa. Istighfar, banyak istighfar. Nabi Nuh pun menyerukan kepada umatnya untuk istighfar, minta ampun atas kesalahan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar ya Nabi Nuh. Ayo istighfar kalian bertaat. Kalau sudah istighfar nyaman, yursilis sama alaikum midrara. Hujan yang membawa barokah pasti akan datang. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah limpahkan harta, Allah limpahkan anak. Modalnya supaya jadi orang sugih, panakan pula banyak istighfar. Hendak lebihan panakan. Panakan orang bahari itu bila banyak anak satu kebanggaan. Wajah ini bila banyak anak satu keaiban modelnya. Itu bang sudah masuk program bang kita lah 2 anak lebih baik. Cuma pas saja bang kira-kira lah di akhir zaman ulun pernah tetamu tuan guru ucap kene mun kawajar ikam kada kawin kedusahin kawin di akhir zaman. Kenapa guru jar lampah jesidin ikam mendidik bini. Kada kawa guru yang kada kawin bisa bezina seorang nih yang kada kawin. Jadi jesidin kawin tapi jangan beranak. Mau guru aja, maka ada anaknya apa guru, maka talabuh-labuh terus guru ada anak ini guru ma'arif nak kayak ini deh. Jadi sidin silahkan beranak tapi jangan banyak. Alasan sidin di akhir zaman mendidik anak susahnya minta ampun. Bisa jadi sidin kita selamat, anak kita kada selamat. Itu yang kita pikirkan. Nah, ya walaupun lah dari segi pandangan hakikat semuanya sudah ada di catatan Allah. Tapi kan di bagian dari usaha kita di akhir zaman munnya kawa Sidin jangan banyak bisi anak supaya nyaman kita mengontrol pendidikannya. Ujar Sidin ya cuma tasarah itu bukan perkara wajib. Mau pian banyak bisi anak marhaba silahkan ulun dukung aja dan senang mendengar karena banyak umat Rasulullah imung aja mendengar pian. Oh guru ulun betianan pulang alhamdulillah itu. Artinya tak pakai taros nih barang nih. Tinggi. Tuh orang nampang alahian tuh rajin meracak betianan tuh. Bakalahi 2 laki bini, bakalahi. Kena esok kada lawas betianan. Pangalahian je orangnya betianan taros. Mangkada tapi pangalahian ni udah mau betianan. Sekali nampang alahian rajin betianan pulang.
setahun seikung, setahun seikung, setahun seikung. Dah bagus mah kayak itu orang Tuhan. Jadi maharaku anak ini kada asaan. Baanak terus jar setahun, baanak setahun, baanak terus bang belum tuntung seikung menyusuk keluar pulang seikung. Nang bisa nata parabut tuh lah. Parabut na orang wadah kami bisi sasarahnya. Jadi supaya nang into jangan taparabut diunjuki, minta maaf lah, diunjuki utang. Supaya kada taparabut, supaya kada taparabut. Jadi misalnya adingnya menyusuk, kakaknya mengucuk into aja. Nah, ada orang wadah kami kayak itu gitu. Ya, Habib kadang ngerti juga bang. Hanya santai dulu. Enggak. Paham. Allahu Akbar. Nah istighfar, banyak istighfar biar. Ya paling kada benar lah sehari itu 70. Padahal Nabi itu lebih lah. Ada dalam riwayatnya Nabi menyebutkan aksar min sab'ina marrah, lebih daripada 70. Yang paling kada benar seperti angka yang disebutkan itu paling kada banget sudah. Pian mau hendak ada lapah, istighfar itu dibagi sembahyang 5 waktu. Nah kalau 70 kali pian istighfar setiap hari dibagi 5 waktu cuma 14 kali. Jadi tiap selesai sholat pian istighfar 14 kali. Pian niatkan istighfar 14 kali itu untuk mengkafarati dosa-dosa yang ada di anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita ini ada 14 macam. 7 zahir, 7 batin. Nah 7 yang zahir bisa kita lihat. Nah, seperti mata, telinga, lidah, perut, tangan, kemaluan, kaki. Di 7. Di situ 7 nang di dalam batin disebut latifah. Latifatul qalbi, latifatul sirri, latifatul ruh, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafsu natiqa, latifatul kullu jasad. Yang anakannya di dalam batin. 14 berarti. Nah setiap kita istighfar niatkan mengkafarati dosa yang telah dibuat oleh 14 anggota tubuh kita. Tiap 5 waktu biar kayak itu. Jadi kada kerasaan sehari 70 kali. Paham? Nah, ini istighfar. Terakhir. Dah 4 dari. Wa kasratis sholati ala nabiyil mukhtar. Di akhir zaman nang paling manfaat diantaranya banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaki bersolawat, hidupnya banyaki bersolawat. Diam-diam di rumah dalail dibuka, ranai-ranai di toko dalail nang dibaca, solawat nang dibaca. Jangan ada solawat nang ringan, pahalanya banyak seperti sallallahu ala Muhammad. Itu kan solawat pembuka 70 rahmat, sallallahu ala Muhammad. Tapi karena kita nih menghajatakan adab, ta'adduban li Sayyidina Muhammad, buatiakanlah kalimat Sayyid sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ini ada berapa sehari pian baca? 100 tuh dikit pak. Awal 300 atau 500. Bahkan orang yang salawatnya 500 sudah dapat jaminan lam yaftakir abadan. Kada pacang miskin selama-lamanya. Salawat 500 sehari kada pacang miskin ya. Dan itu sudah dirasakan oleh orang-orang yang ahli salawat. Apalagi mereka-mereka yang istiqomah mengamalkan maulid simtud duror, membaca riwayat Nabi. Itu bahkan disebut oleh ulama kita, Habib Ali itu seperti menteri keuangannya Allah Ta'ala. Menteri keuangan Allah Ta'ala. Barokah. Akan tetapi maulid itu semuanya hebat. Semuanya hebat. Jadi kadang mutlak maulid simtud duror aja, maulid yang lain pun hebat juga. Semuanya ulama-ulama besar yang mengarangnya. Nah, kalau Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, amaliyah beliau maulid diba, maulid ad-dibai, amaliyahnya beliau di Pekalongan tuh diantaranya maulid diba juga di tempatnya yang Al-Atas itu siapa Bib? Bagir, Habib Bagir bin Abdullah kan? Bagir bin Ahmad bin Ali. Iya, Al-Habib. Sekarang yang megang ini ya. Iya, nggih. Al-Habib Bagir bin Ahmad bin Ali Al-Atas. Itu yang di Pekalongan maulidnya maulid diba. Maulid diba terus dibaca maulid diba. Habib Jindan di Al-Makhriyah tuh. Tiap malam Jumat maulid diba. Khususiatnya masing-masing. Masing-masing. Di Cipayung. Diba juga. Oh, banyak ulama-ulama kita baca maulid diba. Termasuk orang-orang Kalua. Orang Kalua tuh hobi baca maulid diba karena handap. Maka sampihan.
Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi qassah bil fadilah. Oh rame di Kalua tuh kayak itu. Baharinya kalau di Kalua tuh rawinya biasa enggak dibaca, tapi rawinya yang baca cuma satu orang. Jadi kalau di antara hadirin yang hadir itu yang baca rawinya spesial satu orang. Jadi yang lain cuma baca gusidahnya aja. Tapi bagus. Di syairkan itu. Iya, disyairkan. Iya. Rawinya spesial satu orang baca yang alhamdulillahil waliyyit waliyyit talib. Nah, itu spesial yang baca. Alhamdulillahil qawiyil ghalib. Qawiyil ghalib gitu. Al-waliyyit talib. Al-ba'id al-waris Manhis salim. Nah, itu. Kita hujungnya aja. Kita kada tapi hafal kan maulid tiba karena kada terlalu benar kayak itu. Banyak maulid tuh semuanya hebat. Semuanya kalau maulidnya Sayyidil Habib Umar, Adhiyaul Lami ataupun Syarabut Tuhur, maulid tuh luar biasa. Masing-masing beliau-beliau tuh mengungkapkan perasaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang ahli salawat pokoknya hidupnya nyaman lah. Ada orang ahli salawat hidup kusang, ada. Nang ngerancak kusang-kusang tuh kurang salawat. Mau hidup coba aja hutang jar guru banyak banget bisi hutang dia cobalah baca salawat banyaki baca salawat insyaallah hutangnya lunas diberi Allah jalan untuk bayar hutang insyaallah dan itu sudah terbukti biar apalagi waktu mahalul qiyam pian berdoa ya Rabb berkat Rasulullah berkat keluarga Rasulullah berkat ini maulid ulun nasiakan hutang ulun ya Allah itu doa. Bahkan Habib Ali menulis dalam maulid beliau didoakan spesial orang yang tahu hutang waktu dainal madinin lunasiakan hutang orang-orang nang hutang ada gegempangan ya amalkan dah salawat pokoknya banyak bersalawat tambah hebat banyak bersalawat tambah untung banyak bersalawat tambah barokah dunia sampai akhirat untung semuanya dengan berkat salawat. Kesimpulannya yang ulun sampaikan ada 4 amaliyah yang harus kita nih gawi di akhir zaman karena ini paling manfaat. 1, jangan lupa nuntut ilmu. 2, jangan lupa sedekah baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. 3, jangan lupa beristighfar. 4, jangan lupa membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah kesimpulan yang dapat ulun sampaikan. Kurang lebihnya minta halal minta maaf. Terakhir kita mintakan ijazah